untuk mengetahui kita itu banyak racun gitu, itu yang kita paham sendiri. Itu paham ya? Racun apa yang paling dominan ya racun hati itu. Racun emosi, mulut kasar, nah itu racun tuh. Akhlak tidak baik itu racun. Enggak pede, enggak tenang, was-was, suuzon, itu racun semua itu. Enggak ikhlas, enggak sabar, ya itu racun. Ya. Jadi itu sebabnya Nabi itu kan memberi nasihat kepada perempuan, wanita. Apa nasihat Nabi? Kenapa Nabi menasihati kaum perempuan? Saya ngomong gini tuh agak kurang enak sebenarnya. Dan Anda mungkin sudah pernah tahu hadisnya. Udah tahu kan? Gak usah diomongin deh. Cari sendiri. Ya. Kata Nabi itu kan sehingga, sebelumnya itu di kalimat, gak usah saya sebutkan di sini. Sehingga, kata Rasulullah, perbanyaklah istighfar wahai kalian kaum wanita dan bersedekahlah kalian. Paham ya? Tapi kalimat depannya gak usah saya sebutin. Cari sendiri. Ya, itu obatnya. Obat jangan sampai jatuh ke yang kalimat pertama Nabi SAW itu. Itu. Kenapa? Karena untuk wanita pelit itu penyakit. Ada pelit. Kita nih sebagian besar pelit gitu kan. Ya, pelit, iya pengen menguasai. Makanya sedekah itu salah satu cara untuk menghilangkan sifat ingin menguasai. Karena kita nggak punya kok sebenarnya. Ya, apalagi wakaf. Wakaf lebih susah lagi, lebih naik gradingnya. Ya, tingkatannya lebih naik lagi. Kalau sedekah itu memberikan hasil kepada Allah, kalau wakaf menyerahkan kepemilikan kepada Allah. Beda lagi tuh. Ya. Itu secara hati. Lalu secara fisik gimana tadi? Badan gak nyaman. Kita sebutnya adrenal fatigue sebenarnya. Mood swing, mood naik turun, sering ngantuk, gak ada fitnya. Pagi ngantuk, siang ngantuk, sore ngantuk, gak ada vitalitas badannya itu. Ya. Kemudian tidur juga gak nyenyak. Itu. Umumnya ini banyak penyebab ya. Tapi sebagian besar penyebab ini setahu saya juga balik-balik ke tadi apa? Gula tadi itu. Sebagian besar. Ya. Maka kalau ditanya obat atau mungkin mendetoksnya, itu kan toksin. Detoksnya apa? Detoks paling gampang ya puasa. Perbanyak aja puasa. Tapi sahur dan bukanya benar. Jangan sahur dan buka kalap. Ya. Jangan sahur dan buka itu kalap. Ya sudah kalau sahur dan buka kalap ya sudah sama aja. Jadi 12 jam dia makan minum itu tuh katakanlah dalam kondisi siang itu diselesaikan dalam waktu 3-4 jam antara waktu sahur dan berbuka atau antara waktu buka sampai sahur. 3-4 jam. 2 jam setelah maghrib isya nanti menjelang sahur lagi makan lagi sebanyak itu sama juga bohong. Ya. Apalagi itu salah satu kaidahnya yang saya tahu juga sebenarnya makan malam itu nggak bagus banyak-banyak. Ya. Karena kata guru saya dia bilang gini, kalau kamu makan misalkan satu piring itu ada 700 kalori misalkan, dan kamu makan itu di siang hari, dengan kamu makan 700 kalori itu di malam hari, itu efek ke badannya beda. Dengan porsi yang sama di siang hari, tapi dimakan di malam hari, efek menyebabkan kenaikan berat badan itu lebih besar di malam hari. Maka kalau bisa malam itu jangan terlalu banyak makan. Banyakin apa? Tidur. Karena tidur itu salah satu cara untuk memperbaiki tubuh. Sehingga Nabi kita SAW juga mengajarkan cara tidur. Habis sisa Nabi tidur, nanti malam bangun. Gitulah seperti itu. Itu salah satunya. Kemudian apalagi puasa, berbekam juga bagus. Ya, dirutinkan berbekam tiap bulan ya, salah satu cara untuk membersihkan badan. Ya. Kemudian apalagi? Tadi yang saya jelaskan tadi itu semua tuh. Ya, dengan kaidah-kaidah ada yang kita take out, kita excludekan, kita buang. Ya, tadi mungkin minyak-minyakan dikurangi, gula standar lah itu. Saya kira mungkin sudah tahu. Begitu Bu. Ustaz satu lagi katanya boleh Ustaz?
Iya. Ini sedikit aja menghilangkan kebas di kaki dan tangan, Ustadz, itu aja. Sering terasa kebas dan di kaki dan tangan. Terima kasih. Menghilangkan kebas. Biasanya, ini banyak setahu saya, kalau dijawab itu banyak banget. Kalau kita bicara secara kaidah mineral misalkan. Maka yang saya tahu itu nanti kaitannya sama ada kekurangan mineral tertentu. Misalkan kalium, kalsium, magnesium gitu loh. Contohnya apa? Mineral yang saya sebutkan tadi itu ya tadi alpukat, kurma, madu ya. Itu juga bisa Anda asup, itu yang pertama. Kemudian kalau kaidah lagi yang lain misalkan biasanya kayak begitu muncul karena tubuhnya kurang kurang lentur. Ya, olahraganya mungkin kurang sehingga daerah-daerah otot, sendi itu dia nggak lancar mengalirkan darah. Itu juga bisa, ya. Bisa dibantu dengan apa? Ya olahraga lah, ya, berenang kalau bisa berenang, tapi berenang tentunya jangan campur-campur ya. Saya nggak tahu di sini ada dekat rumah saya itu ada berenang yang hari khusus wanita, hari khusus laki-laki jadi nggak campur-campur. Ya. Itu olahraga yang kedua. Kemudian berjemur juga bisa. Ya, jalan itu juga bisa. Kemudian yang ketiga apa? Urut dimasas. Ya, daerah-daerah itu juga bagus ya. Masas itu bagus ya. Untuk melancarkan aliran darah. Bekam juga bisa sebenarnya. Pada titik-titik tertentu yang paham. Ya, tapi bukan pada titik sendinya itu enggak. Misalkan dia kesemutannya atau mungkin kebas-kebasnya itu di paha bagian bawah misalkan. Dia di paha itu dibekam bisa. Ya, sebelumnya nanti diurut dulu gitu juga bisa.